Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Nurul Aini, 2 Nurul Hidayah, 3 Putri Nur Aisyah, 4 Putri Solikah Kartikasari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Patofisiologi dan Tata Laksana Terapi pada Penyakit Aritmia. Penyakit aritmia. Aritmia adalah gangguan atau abnormalitas panjalaran imbul listrik ke miokardium, sistem konduksi jantung yang berawal dari otomatisitas sel-sel B di nodus SA, depolarisasi atrium, depolarisasi nodus atrioventrikular, propagasi impuls panjang berkasis, dan sistem Purkinje hingga depolarisasi ventrikel merupakan rangkaian konduksi impul yang teratur dan presisi. Aritmia terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu bradyarithmia dan tachyarrhythmia. Bradyarithmia dicirikan dengan laju jantung yang terlalu lambat, yaitu kurang dari 60 kali per meter. Tachyarrhythmia dicirikan dengan laju jantung yang terlalu cepat, yaitu lebih dari 100 kpm. Epidemiologi. Di Indonesia, epidemiologi aritmia tidak berbeda jauh dengan negara lain. Fibrilasi atrium atau FA merupakan aritmia yang paling sering didapatkan di klinik. Prevalensi FA 1-2% dan akan terus meningkat dalam 50 tahun mendatang. 9,10 Framingham Heart studi yang melibatkan 5.209 subjek penelitian sehat mendapatkan bahwa dalam waktu 20 tahun angka kejadian FA adalah 2,1% pada laki-laki dan 1,7% pada perempuan. 11 studi observasional Monica Multinational Monitoring of Trend and Determinant in Cardiovascular pada populasi urban di Jakarta mendapatkan angka kejadian FA 0,2% dengan rasio laki-laki dan perempuan 3,2,12 karena akan terjadi peningkatan populasi usia lanjut di Indonesia, yaitu 7,74% pada tahun 2000 menjadi 28,68% pada tahun 2050. Maka angka kejadian FA juga akan meningkat secara signifikan. Pada skala lebih kecil, hal ini tercermin pada data di rumah sakit jantung dan pembuluh darah. Harapan kita bahwa kejadian FA pada pasien rawat selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu 7,1% pada tahun 2010, meningkat menjadi 9,0% tahun 2011, 9,3% pada tahun 2012, dan 9,8% pada tahun 2013. Aritmia ventrikular merupakan sebagian besar gambaran yang ditemukan pada kematian mendadak. Lebih dari 80% aritmia pada kematian mendadak adalah tachyarrhythmia ventricle yang terdiri atas fibrilasi ventricle, tachycardia ventricle, dan torsades de pointes. Jika fibrillasi berlanjut, maka kematian dapat terjadi karena laju jantung sangat cepat, yaitu lebih dari 250 kpm, sehingga fungsi mekanik jantung untuk memompa darah tidak terjadi karena jantung hanya bergetar, seolah-olah berhenti. Henti jantung lebih dari 4 menit menyebabkan kerusakan otak permanen, dan fibrillasi ventricle atau tachycardia ventricle tanpa denyut selama 30 detik dapat menyebabkan kematian mendadak. Etiologi. Aritmia dapat terjadi karena hal-hal yang mempengaruhi kelompok sel-sel yang mempunyai automatisitas dan sistem penghantarnya. 1. Persarapan autonom dan obat-obat. 2. Lingkungan sekitar. 3. Kelainan jantung. 4. Rangsangan dari luar jantung seperti pacemaker.
Patofisiologi. Dalam keadaan normal, pacu untuk denyut jantung dimulai di denyut nodus saat dengan irama sinur 70-80 kali per menit. Kemudian di nodus AV dengan 50 kali per menit yang kemudian dihantarkan pada berkasis lalu ke serabut Purkinje. 2. Sindrom yang tercepat membentuk pacu memberikan pimpinan dan sindrom yang memimpin ini disebut pacemaker. Dalam keadaan tertentu, sindrom yang lebih rendah dapat juga bekerja sebagai pacemaker, yaitu A. Bila serum sama membentuk pacu lebih kecil atau bila sindrom AV membentuk pacu lebih besar. B. Bila pacu DISA tidak sampai ke sindrom AV dan tidak diteruskan ke bindal HIS akibat adanya kerusakan pada sistem hantaran atau penekanan oleh obat. C. Aritmi terjadi karena gangguan pembentukan impuls atau otomatisitas abnormal atau gangguan konduksi. Gangguan dalam pembentukan pacu antara lain gangguan dari irama sinus, bradikardi sinus, dan aritmia sinus, debar ektropik, dan aromat ektropik. A. Talikardi sinus. Fisiologi sinus yaitu pekerjaan fisik emosi yaitu makan sedang dicerna. B. Talikardi pada waktu istirahat yang merupakan gejala penyakit seperti demam, hipertiroidisme, anemia lemah, miokarditis, dan peyori jantung. Manifestasi klinis. Perubahan tekanan darah, hipertensi atau hipotensi nadi mungkin tidak teratur, delis, nadi bunyi jantung irama tak beratur, bunyi ekstra denyut menurun, kulit pucat, sianosis berkeringat, edema saluran urin menurun bila curah jantung menurun berat, sinkop pusing, berdenyut, sakit kepala, disoritas, bingung, letargi, perubahan pupil. Nyeri pada ringan sampai berat dapat hilang atau tidak dengan obat antiangina, gelisah. Nafas pendek, batuk, perubahan kecepatan atau kedalaman pernafasan, bunyi nafas tambahan mungkin ada menunjukkan komplikasi pernafasan seperti pada gagal jantung, kiri edema paru, atau fenomena trombobilitik pulmoner hemoptisis. Demam, kemerahan kulit atau reaksi obat, inflamasi, eritema atau edema, trombosis superficial atau kehilangan tonus otot atau kekuatan. Diagnosis. Elektrokardiogram atau EKG sangat penting untuk diagnosis aritmia. Riwayat medis dan pemeriksaan klinis juga membantu dalam diagnosis aritmia dan memahami faktor risiko. Anamnesis. Beberapa tipe aritmia bisa asimptomatik jika bergejala keluhan yang sering dialami pasien, yaitu berdebar-debar, pusing cepat, lelah, inkop, dyspnea, rasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan. Riwayat medis. Penyakit jantung kelainan atau penyakit jantung kongenital, gagal jantung kronik, penyakit jantung reumatik, perikarditas, penyakit sistematik, penyakit baru, obstruktif kronik atau PPOK, tirotoksikosis, riwayat radiasi atau kemoterapi, diet atau konsumsi alkohol atau kopi, konsumsi obat atau dekongestan, stimulan, serta riwayat keluarga terkait gangguan irama jantung. Pemeriksaan fisik. Tanda yang ditemukan dapat bervariasi tergantung jenis aritmia. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan yaitu frekuensi denyut jantung, ritme denyut jantung reguler atau irregular, tekanan darah, inspirasi, palpasi, serta auskultasi jantung untuk mencari tanda kelainan struktural pulsasi nadi. Tata laksana terapi. Terapi obat. 1. Amiodaron. Amiodaron merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi ketidakteraturan irama jantung pada penderita aritmia jantung. Obat ini bekerja dengan cara mengembalikan irama jantung yang tidak normal, misalnya terlalu cepat atau lambat, kepada irama jantung yang normal. Indikasi: gangguan ritme atrium, nodus dan ventrikel, gangguan ritme yang berkaitan dengan sindroma Wolff-Parkinson-White. Kontraindikasi: sinus bradikardia, blok SA, sinoatrial, blok AV, atrioventrikular, sick sinus syndrome, gangguan fungsi tiroid, wanita hamil dan menyusui. Perhatian monitor tekanan darah, fungsi tiroid,
fungsi hati secara teratur, hati-hati pada tekanan darah tinggi, insufisiensi pernapasan berat, kardiomiopati, dan payah jantung. Peringatan, uji fungsi hati dan fungsi tiroid diperlukan sebelum terapi. Dan kemudian hari, tiap 6 bulan, kadar kalium serum, sinar X torak diperlukan sebelum terapi, gagal jantung, gangguan ginjal, usia lanjut, bradikardia, dan gangguan kondusi berat pada dosis berlebih. Dosis. Untuk pengobatan awal aritmia, dosis yang diberikan pada minggu pertama adalah 200 mg 3 kali sehari. Pada minggu kedua, dosis harus diturunkan menjadi 200 mg 2 kali sehari. Setelah 2 minggu awal pengobatan, maka pemberian amiodaron memasuki tahap pemeliharaan. Dosis yang diberikan pada masa pemeliharaan ini adalah 200 mg per hari atau kurang dari itu. Efek samping, gangguan lambung, mual, muntah, pandangan kabur, mata menjadi sensitif terhadap cahaya, gangguan tidur, gangguan indera pengecap lidah. Obat yang beredar di pasaran, Carbionac atau Combifar, tablet 200 mg, Cordaron dari Sanofi, tablet 200 mg, injeksi 50 mg per mili, Kendaron dari Daria Varia, tablet 200 mg, injeksi 50 mg per mili. Dua, digoxin, indikasi gagal jantung, aritmia supraventikular, terutama fibrilasi aritmia. Kontraindikasi, blok jantung komplit yang intermittent, blok AV derajat 2, aritmia supraventikular karena sindrom Wolff-Parkinson-White, takikardia atau fibrilasi ventikular, kardiomiopati obstruktif hipertropif. Dosis oral untuk digitalisasi cepat 1-1,5 mg per 24 jam dalam dosis terbagi. Bila tidak diperlakukan cepat, 250-500 mcg sehari. Dosis lebih tinggi harus terbagi. Efek samping, biasanya karena dosis yang berlebihan termasuk anoreksia, mual, muntah, diare, nyeri abdomen, gangguan penglihatan, sakit kepala, rasa capek yang berlebihan, bingung, pusing, depresi, delirium, halusinasi, ras yang jarang, iskemi usus, trombositopenia. Obat yang beredar di pasaran, digoxin, obat generik, tablet 0,25 mg, Cardoxin dari Dupa, larutan injeksi 0,25 mg per mili, Vargoxin dari Pratapa Nirmala, tablet 0,25 mg, Goxinal dari Metrofarm, tablet 0,25 mg. Yang ketiga, diltiazem, indikasi mengobati angina pectoris, terapi profilaksis angina pectoris varian, dan angina karena kejang arteri koroner, hipertensi ringan sampai sedang, baik sebagai terapi tunggal maupun kombinasi dengan antihipertensi lainnya. Kontraindikasi, hipersensitif terhadap diltiazem atau obat-obat yang termasuk golongan kalsium channel blocker lainnya, penderita gagal jantung kongesif, pasien yang mengalami shock kardiogenis atau sirkulasi darah yang tidak normal karena ventrikel jantung yang tidak berfungsi optimal, stenosis aorta, penyempitan pada saluran keluar ventrikel kiri jantung, blokade AV derajat 2 atau 3 kecuali jika digunakan pacu jantung atau menderita angina yang tidak stabil. Jangan menggunakan obat ini. Pasien penderita sindrom penyakit sinus, sinus bradikardi, sinus ares, sinus atrial, dan penderita tekanan darah rendah kurang dari 90/60 mmHg, ibu menyusui, dan wanita hamil. Efek samping, sakit kepala, kelelahan, pusing, mengantuk, mual, nyeri perut, rasa panas, dan kemerahan pada wajah, palpitasi, bradikardi, blokade sinoatrial, blokade AV, jantung berdebar, somnolensi termasuk edema perifer, kelainan pada darah, impotensi, depresi, insomnia, takikardia,
ruam kulit, termasuk eritema multiforme dan torn dermatitis. Fotosensitif dan penyakit kuning terjadi sangat jarang namun akan berakibat fatal bila terjadi. Oleh karena itu, pemakaian obat ini harus dengan pengawasan dokter. Dosis untuk aritmia. Dosis dewasa oral 3 kali sehari 60 mg. Bila perlu, dosis dapat ditingkatkan sampai 360 mg per hari disesuaikan dengan usia dan gejala. Dosis untuk angina varian dewasa oral 1 kali sehari 100 mg, bila perlu dosis dapat ditingkatkan sampai 1 kali sehari 200 mg, disesuaikan dengan dosis dan gejala. Dosis untuk hipertensi ringan dan sedang dewasa oral 1 kali sehari 100 sampai 200 mg. Obat yang beredar di pasaran Dilmen Sanbe Pharma, tablet 60 mg, Diltiazem Nova Plus, injeksi 50 mg per 10 ml, 120 mg per 25 ml, 25 mg per 5 ml. 4. Lidocaine indikasi aritma ventrikel terutama setelah infark miokard. Peringatan dosis lebih rendah pada ginjal kongestif, pada gagal hati, gagal ginjal, dan setelah bedah jantung, usia lanjut, kehamilan. Kontraindikasi gangguan nodus SA semua derajat blok AV, depresi miokard yang berat, porfiria, efek samping, pusing, kesemutan atau mengantuk, terutama bila injeksi terlalu cepat. Efek SSP lainnya, bingung, depresi, pernapasan dan konvulsi, hipotensi, dan bradikardia sampai terjadi henti jantung, hipersensitivitas. Dosis injeksi intravena pada pasien tanpa gangguan sirkulasi yang berat 100 mg sebagai bolus selama beberapa menit, 50 mg pada pasien dengan berat badan lebih ringan atau pasien dengan gangguan sirkulasi yang berat. Segera diikuti dengan infus 4 mg per menit selama 30 menit, 2 mg per menit selama 2 jam, kemudian 1 mg per menit. Kadarnya dikurangi lagi bila infusnya dilanjutkan lebih dari 24 jam. Pantauan EKG dan supervisi dokter ahli jantung. Obat yang beredar di pasaran Bioneuron atau Papros, Kiva China atau Kimia Farma, Lidox dari Bernopharm. 5. Propanolol indikasi angina, aritma, hipertensi, pencegah migrain. Intraindikasi penderita asma bronkial dan penyakit paru obstruktif. Menahun yang lain, penderita asidosis metabolik atau diabetes mellitus, penderita dengan payah jantung termasuk payah jantung terkompensasi dan yang cadangan kapasitas jantung kecil, cardiogenic shock. Dosis dewasa oral 10-20 mg 3-4 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan bila diperlukan. Anak-anak oral 0,5 mg per kilogram BB per hari, dibagi 3-4 kali pemberian. Efek samping kardiovaskular, bradikardia, gagal jantung kongestif, blokade A-V, hipotensi, tangan terasa dingin, trombositopenia, purpura, insufisiensi arterial, susunan saraf pusat, rasa capai, lemah, dan lesu. Biasanya yang paling sering
depresi mental atau insomnia, sakit kepala, gangguan visual, halusinasi, gastrointestinal, mual-mual, muntah, mules, epigastrik, distress, diare, konstipasi, iskemik, kolitis, flatulen, pernafasan, bronkospasme, hematologik, diskarasia darah atau trombositopenia, granulositosis, lain-lain, gangguan fungsi seksual, impotensi, apesia, mata kering, dan alergi. Peringatan dan perhatian wanita hamil dan menyusui. Bila terjadi bradikardia dan hipotensi, maka propranolol harus dihentikan. Bila perlu ditanggulangi dengan injeksi intravena 1-2 mg atropin, dan bila perlu dilanjutkan dengan siatustimulans beta reseptor seperti misalnya injeksi intravena mula-mula 25 Ug isoprenalin atau injeksi intravena 0,5 mg orciprenalin. Hati-hati bila diberikan pada penderita gangguan fungsi hati non-alergik bronkospasm seperti bronkitis kronis dan emfisema, bedah mayor, diabetes, hipoglikemia, tirotoksikosis, Wells Parkinson White syndrome. Obat yang beredar di pasaran: Blocard, Dupa, tablet 10 mg dan 40 mg, Pronolol Actavis Indonesia, tablet 40 mg dan tablet 80 mg Inderal. 6. Virapamil untuk aritma supraventikuler. Indikasi digunakan untuk mengobati hipertensi, angina, dan gangguan irama jantung tertentu. Kontraindikasi: penderita hipersensitivitas, shock kardiogenik, infak miokard akut dengan komplikasi AV Block tingkat 2-3, kecuali pada pasien dengan pacu jantung. Sindroma sick sinus, kecuali pada pasien dengan pacu jantung. Gagal jantung, kongestif, flutatau, fibrilasi atrium dengan jalur bypass, misal sindroma Wolff, Parkinson White syndrome, Malone-Gonong-Levin. Peringatan: hati-hati penggunaan pada penderita dan penurunan transmisi neuromuskuler. Hati-hati penggunaan pada blok hipotensi, bradikardi, penurunan fungsi hiperberat, penyakit di mana transmisi neuromuskuler terkena, miastenia gravis, sindroma Lambert-Eaton. Hati-hati penggunaan pada blok hipotensi, bradikardi, penurunan fungsi hiperberat, penyakit di mana transmisi neuromuskuler terkena, miastenia gravis, Lambert-Eaton, distrofi otot Duchenne lanjut. Efek verapamil pada konduksi nodus AV dan SAH dapat menyebabkan AV Block dan bradikardia sementara. Efek samping yang umum terjadi adalah konstipasi, pusing, mual, hipotensi, sakit kepala, edema paru, fatigue, dyspnea, bradikardia, AV Block, RAS. Dosis angina 10-120 ml
3 kali sehari. Hipertensi 40 mg 3 kali sehari untuk penderita dengan respon meningkat seperti pada penderita usia lanjut dan penurunan fungsi hati atau aritmia. Penderita yang mendapat digitalis 240 sampai 320 mg dalam 3 sampai 4 dosis. Penderita yang tidak mendapat digitalis 240 sampai 480 mg dalam 3 sampai 4 dosis. Bagi obat yang beredar di pasaran, Isoptin SR, Abbott Indonesia, Kaptab lepas lambat 240 mg, Tarka, Abbott Indonesia, Kaptab lepas lambat 240 mg plus 4 mg, Femil tablet salut gula 80 mg, Virapamil generik tablet salut selaput 80 mg. Terapi non-obat: berhenti merokok, mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol, dan menghindari konsumsi obat tanpa petunjuk dokter. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.